Masih tetap semangat ya, walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pelajaran sebelumnya, yaitu masih tentang bab pewarisan sifat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang kedua dari video sebelumnya, yaitu menjelaskan hukum pewarisan sifat. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum pewarisan sifat, Ibu akan melakukan persepsi dulu ya, masih mengenai pelajaran pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas ya, bagaimana mengidentifikasi ciri tubuh anggota keluarga. Nah, bagaimana hasil yang kalian dapatkan? Nah, tentunya kalian sudah melakukan pengamatan ya dengan anggota keluarga kalian. Nah, mungkin dari hasil pengamatan kalian itu ada kalian sudah menemukan beberapa ciri-ciri yang mirip dengan orang tua kalian. Mungkin ada yang rambutnya sama seperti ayahnya, tetapi ada yang menemukan matanya yang mirip ibunya. Lalu ada juga yang mungkin menemukan warna kulitnya tidak sama dengan ibunya, tapi sama dengan ayahnya, dan lain-lain, dan masih banyak ya yang lain-lain. Nah, tentunya kalau kalian kemarin sudah mengerjakan tugas, sudah memahami lebih mendalam tentang ciri yang kalian amati tersebut, kalian akan menemukan ada beberapa ciri yang lebih banyak muncul pada anggota keluarga kalian. Misal dalam satu keluarga ada seorang ayah dan ibu yang memiliki 3 orang putra dan putri. Ayah memiliki rambut keriting, lalu diantara ketiga anaknya 2 orang memiliki rambut keriting, sedangkan 1 orang memiliki rambut lurus. Maka bisa dikatakan bahwa rambut keriting pada keluarga tersebut merupakan sifat yang dominan. Nah, sedangkan rambut lurus merupakan sifat yang resesif. Nah, ini apa itu dominan dan resesif sudah kalian pelajari ya pada video sebelumnya. Lalu mungkin kalian juga menemukan ada di antara keluarga kalian yang ibunya warna kulitnya putih. Nah, memiliki 3 orang anak. Lalu 2 orang anak memiliki kulit yang tidak putih atau agak sawo matang. Sedangkan 1 anak memiliki kulit yang persis seperti si ibu, yaitu kulit putih. Maka bisa dikatakan bahwa warna kulit putih dalam keluarga tersebut merupakan sifat yang resesif. Nah, yaitu dia terkalahkan, tertutupi oleh sifat dominan dari warna kulit yang sawo matang. Nah, masih banyak ya tentunya sifat-sifat lain yang sudah kalian temukan dari hasil pengamatan sebelumnya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana hukum pewarisan sifat. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang pengertian kromosom. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana kromosom laki-laki dan perempuan. Kromosom yang menyusun sel-sel tubuh disebut sel somatik. Sedangkan kromosom yang menyusun sel-sel kelamin disebut sel gamet. Susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya disebut kariotip. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin yang tidak berpasangan disebut dalam keadaan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya 23 dikali 2, sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin.
Kromosom nomor 23 inilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol tanda panah, berlaku juga untuk hewan jantan dan tumbuhan. Sedangkan perempuan diberi simbol plus, berlaku juga untuk hewan betina dan tumbuhan. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY, dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA plus XY, dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22AA plus XX. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan, sehingga kariotip sel kelamin jantan adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan kariotip sel kelamin betina yaitu 22A plus X. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran sistem reproduksi? Tahukah kalian bagaimana terjadi keturunan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Perhatikan diagram persilangan berikut ini. Dalam proses fertilisasi, sel sperma dan sel ovum bertemu, yang disebut sebagai parental atau induk. Sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X. Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan keturunan dengan jenis kelamin perempuan, XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki, XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut dengan filial. Hukum pewarisan sifat. Penelitian tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel pada tahun 1866. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda, yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Dan kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida. Persilangan monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Bunga ungu jantan disilangkan dengan bunga putih betina sebagai parental atau diberi simbol P1. Fenotip bunga ungu, bunga putih. Genotip U besar karena memiliki sifat dominan, U kecil karena memiliki sifat resesif. Gamet yang dihasilkan U besar, U kecil. Proses persilangannya adalah U besar pertama
bertemu dengan U kecil pertama, menghasilkan U besar U kecil. Lalu U besar pertama bertemu dengan U kecil kedua, menghasilkan U besar U kecil. Selanjutnya, U besar yang kedua bertemu dengan U kecil yang kedua, menghasilkan U besar U kecil. Kemudian U besar kedua bertemu dengan U kecil kedua, menghasilkan U besar U kecil. Sehingga hasil persilangan yang disebut dengan filial pertama menghasilkan 4 filial yang semuanya berwarna ungu dengan genotip U besar U kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan F1. Bunga ungu jantan disilangkan dengan bunga ungu betina. Fenotip bunga ungu dengan genotip U besar U kecil, U besar U kecil. Gamet yang dihasilkan U besar U kecil, U besar U kecil. Proses persilangannya sama seperti yang pertama tadi. U besar bertemu dengan U besar pertama, menghasilkan U besar U besar. U besar pertama bertemu dengan U kecil kedua, menghasilkan U besar U kecil. Selanjutnya U kecil bertemu dengan U besar, menghasilkan tetap huruf pertamanya adalah U besar U kecil. Lalu yang terakhir, U kecil bertemu dengan U kecil, menghasilkan U kecil U kecil. Hasilnya adalah didapatkan U besar sebanyak 1, U besar U kecil sebanyak 2, dan U kecil sebanyak 1. Dengan kata lain, dihasilkan pada persilangan kedua, bunga ungu sebanyak 3, sedangkan bunga putih sebanyak 1. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut hukum 1 Mendel atau disebut juga hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Persilangan dihibrida. Persilangan dihibrida merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat beda, yaitu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau. Perhatikan bagan persilangan dihibrida berikut ini. Sebagai parental, biji bulat kuning disilangkan dengan biji keriput hijau dengan genotip B besar K besar karena memiliki sifat dominan, B kecil K kecil karena memiliki sifat resesif. Gamet yang dihasilkan B besar K besar, B kecil K kecil. Keturunan yang dihasilkan atau filial F1 merupakan biji dengan bulat kuning dengan genotip B besar B kecil K besar K kecil. Lalu persilangan kedua, F1 bertindak sebagai parental kedua, disilangkan dengan sesamanya. Bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning dengan genotip B besar B kecil K besar K kecil.
disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Gamet yang dihasilkan masing-masing ada 4. B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, menghasilkan B besar K besar K besar. B besar K besar disilangkan dengan B kecil K besar, menghasilkan B besar B kecil K besar K besar. B besar K besar disilangkan dengan B besar K kecil, menghasilkan B besar K besar K kecil. B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil, menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. Selanjutnya, B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar, menghasilkan B besar B kecil K besar K besar. B kecil K besar disilangkan dengan B kecil K besar, menghasilkan B kecil K besar K besar. B kecil K besar disilangkan dengan B besar K kecil, menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. B kecil K besar disilangkan dengan B kecil K kecil, menghasilkan B kecil K besar K kecil. Selanjutnya, B besar K kecil disilangkan dengan B besar K besar, menghasilkan B besar K besar K kecil. B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K besar, menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. B besar K kecil disilangkan dengan B besar K kecil, menghasilkan B besar K kecil K kecil. B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil, menghasilkan B besar B kecil K kecil K kecil. Selanjutnya, B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K besar, menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K besar, menghasilkan B kecil K besar K kecil. B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K kecil, menghasilkan B besar B kecil K kecil K kecil. B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil, menghasilkan B kecil K kecil K kecil. Sehingga hasil keturunan filial F2 didapatkan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Ini ditandai dari huruf besar dan huruf kecil setiap hasil persilangan. Berdasarkan hasil persilangan diperoleh kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning sebanyak 9 buah, berbiji bulat berwarna hijau sebanyak 3 buah, berbiji keriput berwarna kuning sebanyak 3 buah, dan berbiji keriput berwarna hijau sebanyak 1 buah. Sehingga diperoleh perbandingan fenotip bulat kuning dibanding keriput kuning dibanding bulat hijau dibanding keriput hijau sebesar 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berdasarkan hasil yang tampak pada turunan kedua ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya, suatu induk memiliki genotip B besar B kecil K besar K kecil,
maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum dua Mendel atau disebut juga hukum penggabungan bebas. Baik, setelah kalian tadi menyimak penjelasan yang Ibu berikan, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas ya. Buka buku kalian halaman 137. Kerjakan bagian A, B, dan C, diisi tabelnya. Lalu halaman 138 di kolom bagian atas, ayo kita diskusikan. Nah, di situ keterangannya kalian harus berdiskusi dengan teman sebangku ya. Tapi karena kalian belajar dari rumah, maka ini tugasnya adalah tugas individu ya. Baiklah, pada video kali ini sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang masih kurang jelas, kalian boleh mengirimkan pertanyaan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.